dipergunakan lahan sedikit, lahan sempit tapi dipergunakan dengan baik, efisien ya Bu ya. Nah, kebetulan kalau di sini lumayan luas juga ini. Jadi Ibu langsung mempraktekkan apa yang dipelajari. Hei, cantik. Habis pulang sekolah ini teh. Iya. Sekarang ini kelas berapa? 3. Kelas 3 ya. Aduh. Tuh, ternyata ada Anwar juga tuh di sini nih. War ke dia. War sini War. Nah, ini Anwar anaknya Pak Ano ya. Kita ke samping bimbel. Sini masih banyak lagi baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Nomor Cianjur. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya Baraya. Di siang hari ini saya kembali ke Kampung Cibanteng, di mana saya berdiri tepat di rumahnya Ibu Hayati ya. Nah, kita bersilaturahmi kembali. Sudah beberapa minggu ya sudah tidak berkunjung ke rumahnya Ibu Hayati. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkunjung bersilaturahmi dengan beliau. Nah, di beberapa minggu ke belakang saya memang pernah ke Kampung Cibanteng ini Baraya, tetapi untuk di kebunnya Ibu Hayati belum digarap sepenuhnya ya, karena memang hujan waktu itu belum terlalu sering. Nah, tapi kalau sekarang alhamdulillah hujan untuk di daerah Cikalongkulon sudah mulai sering Baraya, sehingga Ibu Hayati memutuskan untuk kembali menggarap sawah di bagian bawah sana tuh. Kalau beberapa minggu ke belakang beliau belum sempat ya, sehingga sawah-sawah tersebut rimbun sama rumput-rumput liar. Tetapi untuk sekarang tuh alhamdulillah sudah mulai digarap ya, walaupun baru beberapa petak sawah yang sudah mulai dibersihkan sama Ibu. Nah, untuk di bagian depan saung ini kita berada di atas saung ya, di tingkat 2 yang dibangun sama Ibu Hayati di atas kandang kambing. Jadi kita bisa melihat sepanjang mata memandang ini ke arah timur sana itu Baraya, serba hijau ya. Nah, dari sini pun rumah Pak Ano kelihatannya tuh sana itu, Masya Allah. Tetapi untuk di beberapa bagian pesawahan yang ada di kampung Sukamaju ataupun Kabandungan itu belum pada digarap Baraya itu ya. Mungkin aliran airnya belum sepenuhnya menyerap, sehingga belum kelihatan ada pengolahan untuk lahan sawah di sekitaran rumahnya Pak Ano. Nah, kita di bagian tingkat 2-nya kandang kambingnya ditemani sama Aini, ini anaknya Ibu Hayati. Hei, cantik. Habis pulang sekolah ini teh. Iya. Sekarang ini kelas berapa? 3. Kelas 3 ya. Aduh. Tuh, ternyata ada Anwar juga tuh di sini nih. War ke dia. War sini War. Nah, ini Anwar anaknya Pak Ano ya. Nah, ini ya dicek mania nih kayaknya nih. Persija ya. Ini kalau Anwar tadi sekolah nggak? Sekolah. Kalau Anwar teh kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 ya. Di mana sekolah? Di Sukamaju. Sama ini Aini. Nah, kalau ini kelas 3, tapi Anwar baru kelas 1. Iya, rajin-rajin sekolahnya ya. Anu tidak dikucak. Masya Allah, ini saya disuguhi kopi nih sama si cantik Aini. Aduh, makasih ya sayang.
Tuh diseduhinnya bukan sama ini Bu ya, kasihan juga anak kecil, tapi sama istrinya Pak Anu. Bu, ada Mang. Alhamdulillah Bapak. Aduh tuh ya, alhamdulillah. Nuhun ya kopina ya. Oke, Baraya, alhamdulillah kita masih yang diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama Ibu Hayati. Nah, si Ibu ini jadi salah satu motivasi juga buat saya, karena saya sering melihat Ibu Hayati itu kan bertaninya luar biasa. Dan alhamdulillah bahkan hasil tanaman yang sama Ibu Hayati ditanam itu rasain juga sama saya, baik itu pisangnya, jambunya, pokoknya banyak berbagai hal yang ditanam sama ibu saya pernah merasakan. Dan sekarang semangka nih Baraya ya. Semangka ini walaupun masih putih, tapi ini keberhasilan Ibu Hayati untuk menanam di kala saat menanam semangka ini semasa kemarau ya Bu ya. Pas nanamnya itu jadi sangat kekurangan air, bahkan untuk daerah Kampung Cibanteng ini nih sangat jarang sekali airnya ya. Jadi bahkan tuh lihat coba di bagian kolamnya sendiri sangat dangkal airnya itu. Tapi alhamdulillah tumbuh dengan baik, bahkan berbuah seperti ini ya, walaupun masih putih. Ini barusan di petiknya sama ibu dan langsung kita buka ya. Itu bagus tuh. Nah, kalau kemarin mah saya sama Mbah Unang di sana itu belum pada tumbuh, tapi mudah-mudahan bagus ya. Sekarang waktunya saya untuk studi belajar, apa istilahnya? Studi banding ya. Belajar sama Ibu Hayati bagaimana cara-cara bertani yang baik. Nah, insya Allah saya juga akan terapkan di lain tempat begitu. Nah, jadi begitu Bu. Saya itu sering ya bertani dengan sesama warga juga. Tapi kadang-kadang ya karena memang pengalaman dan ilmu bertani saya sangat kurang, Bu. Pengen saya berbagi ilmu nggak Ibu? Cara bertani dengan yang baik. Masya Allah, seperti yang kita lihat ya beberapa bulan yang lalu pun kita keliling di sini itu sangat beragam apa yang ditanam sama Ibu Hayati ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau Ibu sendiri ada background pendidikan bertani nggak Bu? Nggak ada. Kami di Bandung tuh nggak ada lahan untuk bertani. Nah itu nggak ada lahan bertani, hanya suka memanfaatkan lahan yang kecil itu dipergunakan untuk hal-hal yang indah lah itu. Nah, itu dipergunakan lahan sedikit, Iya. lahan sempit, tapi Iya. dipergunakan dengan baik, Iya. efisien ya Bu ya. Nah, kebetulan kalau di sini lumayan luas juga ini. Alhamdulillah, luas. Jadi Ibu langsung mempraktekkan apa Iya. yang dipelajari. Itu daun-daunan kami nggak pernah buang jauh. Itu daun-daunan bangsa sampah-sampah yang bukan plastik gitu ya. Iya, yang organik Kami gitu ya. membuangnya tetap aja di situ, di dalam satu lubang. Nanti itu akan dipergunakan nanti setelah penuh gitu, udah busuk, kita buat lubang lagi sedikit. Itu pupuknya akan kemana-mana. Jadi dari tumbuhan tersebut kembalikan lagi ke tanah Iya. untuk kepentingan Iya. nutrisinya Iya. tanaman yang lain. Dan lagi kan kita itu tidak banyak menggunakan pupuk dari pasar ya. Iya. Kalau dari pasar itu kan kita di samping mahal, kita pun sulit untuk menjangkau ke sana kan, ke pasar Iya, gitu. betul. Jadi kita pergunakan pupuk itu sedikit, hanya selalu memakai garam untuk pindang. Oh, garam kasar itu yang Ya. besar-besar. Dari 1 kintal itu 1 gelas atau 2 gelas itu diberinya supaya pH tanah itu bagus kembali. Itu sebelum tanam Bu. Iya, Sebelum tanam langsung Iya. dikasih garam seperti itu. enggak dicampur dengan itu. Dicampur dengan pupuk kandang ya. Terus cara penanaman jangan di dekat itu pupuk kandangnya, harus di pinggirnya. Biasanya kan orang-orang itu suka memberikan pupuk kandang itu di situ, tanam juga di situ gitu. Iya. Itu nggak boleh, panas. Oh, Jadi di pinggir gitu. jangan disatuin.
Kalau saya kan nanamnya tidak hanya satu gitu. Walaupun tidak berhasil yang satu, tapi di bawah itu ada lagi. Jadi semua itu ada tanaman tanaman apa tambahan gitu ya. Selain itu kan di atasnya tuh cengek ya. Iya. Itu di bawahnya itu ada suuk, ada itu bawang Bawang daun daun. ya, ada apa aja di situ ditanam. Tapi yang di bawah ada kencur gitu. Yang Oh, penting jadi di bawah. berlapis-lapis itu, Iya. Bu. Jadi di mana kita itu gagal dengan yang satu, ada lagi yang di bawah Iya. gitu. Karena kita kan nggak punya modal, kalau itu gagal, yang itu kita nggak ada lagi. Tapi kalau gitu ada tumpang sarinya, alhamdulillah. Ada Iya. satu gagal, yang Iya. satu bisa Iya. bertumbuh dengan Iya. baik. Kemarin aja kan itu dari segi di bawahnya kita tanam bawang ya. Bawang juga mempengaruhi terhadap hama. Dari bawangnya. Iya, daun bawang itu kadang-kadang hama tidak terlalu banyak. Makanya semua dari ibu-ibu di sini yang nanam cabai selalu bikin daun bawang. Karena ternyata ada hasilnya juga gitu ya. Untuk memberikan efek si hama itu Iya, jadi nggak terlalu banyak. nggak terlalu banyak. Iya. Alhamdulillah. Ini belum sempat disemprot, belum sempat dikasih pupuk lagi, hanya satu kali ketika disuntik. Dikasih gitu, nggak pernah diberi, nggak pernah dikasih pupuk lagi. Itu kalau pupuk kandang, Bu, yang tadi sama Ibu dibuat ya dengan campuran garam tersebut, itu bagus untuk keseluruhan tanaman Bagus ini, Bu? apalagi untuk padi. Kalau Iya. padi juga bagus. Itu kalau saya itu ya kan kalau orang-orang itu kintalan ya. Iya. Kalau saya enggak, pupuk dari itu sedikit, kebanyakan itu pupuk kandang, diberi bensin 1 bungkus, itu aja dikasih garam, disatukan Itu berapa hari, Bu? apanya. Pembuatan pupuk kandang itu, pupuk dari campuran Yang itu. penting udah keringin aja, dikeringkan, udah kita Langsung simpan. dikasih juga lah, bisa. Langsung. Oh, jadi nggak dia diamkan Iya. beberapa hari nggak? Dan kalau yang banyak itu tengkik ya, itu yang suka merusak gitu, Iya. seperti di sawah itu kan suka itu kayak emas. Keong yang Iya. keras itu Iya, berarti keong tengek emas. gitu ya. Itu alhamdulillah orang lain habis dimakan itu, kita enggak. Alhamdulillah itu khasiatnya dari pupuk kandang yang dipakai garam dengan itu. Dari segi pH tanahnya pun subur kembali. Nah, kalau sekarang ada, Bu, Apa? campuran pupuk kandang tersebut, apa langsung dibikin secara Enggak, instan gitu? ngambil aja. Langsung, Ngambil aja. langsung. Asal yang kering. Tapi bukan prosesnya basah. seperti itu. Iya. Kita coba nanti beraya dimanapun ya, baik di bawah Unang, di bawah Aib maupun di bawah Oleh, kita coba treatment pupuk kandang ala Ibu Hayati barusan. Ini Masya Allah. Hasilnya nanti kita lihat jalan-jalan sama Ibu di sini keliling di kebunnya yang lahan sebetulnya ini halaman di sekitar rumah, tapi sama Ibu Hayati dijadikan kebun yang berbagai macam tanaman itu ditanam sama Ibu yang luar biasa, bagus-bagus, subur-subur. Ya walaupun sekarang sudah masuk ke musim penghujan, tetapi ini ditanam ketika kemarau. Ya, jadi kita akan lihat dan kondisi dari tanaman-tanaman yang ditanam sama Ibu Hayati. Makanya yang lain itu baru nanam, kita itu udah sebentar Panen. lagi panen. Sebentar lagi panen. Sebentar lagi panen. Jadi pas mahal-mahalnya, nah, Ibu bisa panen jual mahal. Masya Allah. Boleh saya lihat, Bu? Keliling. Mangga. Nah, ini kita di halaman depan rumah Ibu ya. Tuh, yang ditanam itu berbagai macam, mulai dari bunga sampai ke tanaman sayur ya. Ini ada. Ini ada cabai, ada tomat, karena tomat kan sebentar, cabai kan lama. Jadi kita selang dengan tomat karena tomat kan sebentar. Jadi yang ditanam duluan mah cabai, Bu? Iya. Enggak, ini tomat dulu. Tomat dulu. Nah, Tapi cabai udah mulai ini nih, Bu. Ini kecil. Oh, yang itu, yang cabai kecil Kalau itu. yang ini mah udah duluan. Udah duluan ya, Iya. Bu. Ini juga kan kemarin kita pergunakan untuk tanaman bunga. Kan sekarang udah musim hujan, kita tanam dulu sayur. Nah, ini Bahaya ya. Tuh, bunga ada di sana itu. Biar rumah dan bimbingan belajar tambah cantik. Lalu ditambah dengan berbagai macam sayuran ini. Dan ini pun bawangnya udah
Ini udah panen, Bu? Udah. Wah, Masya Allah. Kalau kita mengambil itu untuk dijual, kalau yang besar ya nanti ininya dipegang satu. Nah, gimana, Bu? Coba. Nih. Nah. Ini diginikan satu, yang ini diangkat. Jadi kita nggak menanam lagi. Oh, jadi dibiarkan satu itu Iya. tumbuh, yang dipanennya setengahnya, sebagiannya ya. Ditinggal satu aja. Ini akan terus hidup, Bu. Hidup nanti banyak lagi. Nambah-nambah banyak Iya. lagi. Ini nggak kalau diambil semuanya nanti sama-sama mati dulu. Oh, betul. Kalau itu nggak akan mati dulu. Jadi sebagian yang dipanennya itu sama Ibu Iya. ya. Kita nggak menanam lagi, hanya kita kasih pupuk. Ini belum dikasih pupuk. Nah, Ini itu baru satu Bu, kali. setelah mungkin ini anakan kembali ya. Iya. Nggak sebagian nanti, atau kalau beberapa bulan ini, Bu? Apa? Panen kemudian di kemudian harinya. Ini tergantung kita mengurusnya. Kalau kita itu memberi pupuk, ini 1 bulan pun udah besar. Udah besar. Jadi yang ini bisa dipanen kembali, yang satunya yang hidup. Iya. Biar tumbuh Dan lebih kita gede. Kalau nggak punya bibit untuk tomat, kita dipotong segitu, langsung ditanam, insya Allah tumbuh. Wah. Karena saya udah banyak melakukan ya. Kan ini tomat nggak ada lagi bibitnya, tapi tomat ini ingin banyak gitu Nah, tanamnya. betul. Kita potong, itu ditanam aja. Jadi dari satu batang pohon jadi 2. Iya. Itu banyak buahnya bagus yang pucuknya. Yang pucuknya. Keren tuh ya. Tip and trik dari Bu Hayati penanamannya. Nah, ini kita ke sebelah sini lagi Baraya tuh. Masih banyak nih. Nah, kita baru di halaman depan ya. Kita ke samping bimbel. Sini masih banyak lagi Baraya. Nah, di sini kita nanam juga itu ada bonteng suri, ada itu semangka, banyak tanaman di sini. Kita ngambil yang di bawah, yang di atas itu udah cengkeh aja, cabai rawit gitu ya yang ditanam, yang di bawah itu dikasih yang di bawah. Gitu. Oh, yang menjalar. Iya. Nah, Baraya coba lihat sini ya. Ini kan untuk cabenya mungkin sebentar lagi akan berbuah ya. Ini sudah mulai berbunga untuk cabenya. Nah, sama Ibu langsung dikasih di bagian bawahnya itu di tanaman yang menjalar. Iya. Seperti timun suri ini nih Baraya. Ini udah berbuah. Tuh, ini memang udah berbuah tuh. Tuh, coba lihat ya. Oh, mantap. Ada bawang daun juga, ada timun suri juga. Supaya kita nggak capek. Kalau kita nanam cengkeh aja, kita capek harus ngambil rumput lagi, ngambil rumput lagi. Oh, betul. Kurang. Jadi ada pilihan juga Bu ya. Jadi kita nggak harus nunggu panen cabe. Enggak. Gitu. Masya Allah. Tanaman ada. Wah, ini buah-buahnya sudah mulai berbuah Baraya ini tuh timun surinya banyak ya. Kayaknya ada terong juga Bu. Ada. Ada ya. Kita itu melemparkan, jadi nggak dikeringin dulu. Pas ada yang merah, ada yang kuning itu dibuka, dilempar gitu. Langsung tumbuh. Langsung. Tangannya ini mah berarti. Tomat sama membibit tomat ada yang matang, masukin air, simpan dulu 1 jam. Setelah 1 jam buang aja dengan airnya. Itu tumbuh langsung nantinya dipindahkan. Iya. Oh, aduh, Masya Allah Baraya. Soalnya banyak. Oh iya, ini buah sawo nih Baraya, coba lihat. Wah, lebat ya ini buahnya. Mantap. Ini mah berarti tangan jadian ini ya. Kita coba telusuri bagian-bagian lain di kebunnya Bu Hayati. Ini sama ya untuk banyakan di sekitaran Masjid Al Mukhlasin ini. Belum tumbuh. Ini jagungnya baru ini. Oh, Ini ditanam jagung juga. ditanam jagung juga jadi. Aduh, saya nggak ngeh nih Baraya. Nggak Takutnya keinjak lagi tuh. Enggak apa-apa. Ini baru tumbuh ya. Ini nih, coba lihat Baraya. Nah, ini benih jagung yang ditanam sama Ibu. Benar-benar ini mah
segala ada ya. Masya Allah. Ke sana mah bawang semua. Itu apa? Di pinggiran situ pun kita bisa pergunakan itu untuk jagung. Nanti jagung tumbuh, kita di atasnya ditanam lagi nanti itu tuh bonting suri. Timun suri. Iya. Jadi ke itu masuk ke apa tengah-tengah jagung nantinya. Oh gitu. Ini Baraya di pinggiran pematang ini ya, yang miring ini lahannya sama ibu dimanfaatin juga. Ini lahan yang sangat miring. Nah, ya dikasih benih jagung itu. Ya. Kelihatan ya, ada yang sudah mulai berdaun. Ini dulunya di sini tuh kandang kambing Baraya. Tetapi sekarang sudah dipindah ke dekat rumahnya. Nah, ini kambingnya sekarang berpindah ke sini, yang awalnya tadi di sana ya. Ya, mungkin juga untuk lebih menjaga kedekatan antara peliharaan dan kambingnya. Ini kita harus hati-hati Baraya. Terong ungu ini ditanam terong ungu. Terus yang ini nanti kacang kapri. Yang ke bawah itu kacang panjang, yang itu bagian bonteng nanti. Ini macam-macam tempat sudah mulai full nih sama ibu. Ini kita harus hati-hati Baraya, soalnya di bagian bawah ini sudah mulai tumbuh nih tanaman cabai, terong, bawang daun ya. Kita harus hati-hati jalannya. Kalau ibu memang sudah biasa karena tahu jelas, tahu persis di mana posisi benihnya. Ada jagung manisnya, ada tomat. Wah, sumurnya udah penuh nih ibu sekarang. Udah, tapi terus karena masih di tanah terus. Oh iya. Ke bawah sana juga sama. Nah, yang ini nanti untuk kacang panjang. Oh, ini khusus untuk tapi ada juga ya Bu ya, apa daun bawang daun sama cabenya ada. Kita kan di sini kan banyak itu ilalang. Kalau kita nggak tanami ilalangnya banyak ke situ, tapi dikasih tanaman juga alhamdulillah berkurang. Kurang. Masya Allah. Nah, untuk ada juga di sebelah bawah sini Baraya yang sudah atau yang sedang digarap sama ibu. Ini jagung, ini belum dikasih pupuk, baru di yang ini sekarang. Karena menyangkul dulu itu. Wah, Tanam sampai sana jagung. di pinggiran kali ini ternyata sudah banyak tumbuh benih jagung sama kacang ibu ya. Iya. Nah. Ini kacang itu kacang herang. Kacang ya. Tuh, Masya Allah sekarang mah kalinya sudah banyak airnya ya. Tuh. Ini masih dua tanaman lagi yang belum dimasukkan, yaitu pisang. Nanti akan ditanam pisang berjajar itu dengan tanaman yang di bawah. Masya Allah, ini Baraya. Lalu ini siapa yang ngerjain ini, siapa Bu? Saya sendiri. Ibu. Iya. Ini barusan lagi kerja ibu teh. Iya. Masya Allah Baraya. Ini tuh ya kelihatan masih berdiri cangkul sama garpu di sana, bahkan parang pun tuh ada. Ini 3 alat tersebut digunakan seorang diri oleh Bu Hayati. Kita itu ngerjakannya kalau kita capek megang cangkul ke sini. Ini barengan dengan ini. Berlanjut. Iya. Jadi nggak istirahat duduk-duduk. Enggak. Istirahatnya sambil Iya. bersihin di sini. Kalau megang garpu itu kan capek. Betul. Ganti sama itu cungkir koret. Koret. Oh iya, satu lagi. Alatnya satu lagi itu di bawah tuh ya. Iya. Koret Iya. atau cangkul yang kecil ya, berupa cangkul kecil itu di bawah sana. Berarti 4 alat sekaligus dipakai sama Ibu Hayati. Capek di sini, terasa sakit di pinggang, kita pindah ke situ itu masang tuturus. Aduh, Masya Allah, betul-betul waktu digunakan sebaik mungkin dan seefisien mungkin sama Ibu ya. Istirahat pun ya digunakan seperti itu, sambil duduk-duduk sambil bersih-bersih juga. Insya Aduh. Allah nanti penuh sampai sana. Yang, Sampai bawah Bu. yang udah dibersihkan seperti ini udah ditanam semua. Udah ditanam semua. Tapi ini jagungnya bukan jagung manis, Jadi ini jagung apa nih? yang kecil. Oh, buat pakan burung
Oh beda sama yang jagung manis itu Bu. Beda. Oh ada Kalau harganya. jagung manis kita bisa jual matang sendiri, Betul. digendong. Kalau ini nanti ke bandar. Berarti harus dijemur dulu dong, harus kering. Enggak, Enggak. kalau di kampung itu enak kan, kita kan punya tungku, Iya. simpan di atas dia akan Oh kering sendiri. iya betul. Diasapin. Diasapin ya. Itu juga bisa langsung dibikinkan benih ya, Iya. nantinya itu Iya. kalau sudah kering. Karena Mantap. kalau di kampung itu jarang dijemur, udah aja dengan itunya simpan di atas itu. Nah ini yang dipakein tuturus ya seperti ini buat kacang. Nanti kacangnya naik ke bilahan-bilahan bambu ini beraya. Ya tenaga seorang perempuan berbeda dengan seorang laki-laki beraya. Bertani pun sekemampuan beliau, tetapi jika melihat dari sebegitu luasnya lahan yang dikelola sama Ibu Hayati ini, hampir tidak ada yang tidak ditanami sama ibu. Bahkan bagian yang miring, tanah yang miring pun ditanami sama ibu ya. Udah ada jagungnya. Itu serai bukan Bu sih Bu? Rumput untuk kambing. Rumput untuk kambing. Iya. Jadi dimanfaatkan juga itu untuk pakan kambing. Iya. Aduh. Khusus untuk kambing. Ya, saya kira itu serai beraya, coba lihat ya. Itu ternyata dibiarkan sama ibu untuk pakan ternak ya, kambing. Nah, ditanam. Sengaja ditanam Bu. Iya. Kalau serai itu di sana di bagian jalan supaya bagus menutupi tidak banyak hewan yang masuk. Oh iya, ada kegunaannya juga. Selain yang barusan kita lihat beraya, berbagai macam tanaman yang lain pun sama ibu ditanam ya. Seperti halnya jambu, ini jambu citayam Bu ya. Ya. Jambu citayam juga. Coba beraya, untuk khusus untuk jambu tidak bisa dibiarkan begitu saja ya. Jadi kalau memang pengen panen, ibu harus memelihara buah jambu ini dengan sangat baik. Seperti halnya harus dibungkus, harus dilindungi seperti ini beraya tuh. Karena kita nggak sanggup, udah aja ditanam labu ini nanti ke atas, udah jadi berbuah labu. Jadi berbuah labu. Alhamdulillah beraya kita walaupun hanya beberapa saat kita berbincang sama Ibu Hayati, lalu melihat perkembangan dari kebunnya Ibu Hayati ini luar biasa bagus, sangat berarti bagi saya. Tentu saja sebagai pembendaharaan ilmu pertanian, berbagi ilmu itu memang sangat indah beraya. Apalagi sosok Ibu Hayati yang sangat terbuka, berbagi dan sharing tentang pemahaman dalam hal bertani. Ya walaupun menurut ibu basicnya itu tentu saja bukan sebagai petani, tetapi karena keterpaksaan hidup sendiri tanpa tulang punggung, maka Ibu Hayatilah yang menjadi tulang punggung tersebut. Sehingga karena keterpaksaan tersebut dan tekad dan semangat yang tentu saja sangat luar biasa, sehingga menghasilkan berbagai pengetahuan yang dimanfaatkan dengan begitu luar biasa sama Ibu Hayati ya. Keren. Oke Baraya, mungkin video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Hatur nuhun atas kebersamaannya. Semoga semuanya sehat, dan doanya semoga keluarga dari Ibu Hayati senantiasa sehat,
anaknya pun nih, ini yang pintar dan cantik ini sehat selalu, rajin nih ya sekolahnya, dan berlimpah rezeki. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan sama Ibu Hayati bermanfaat juga, terkhusus bagi saya, dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal baik, dengan ilmu-ilmu baik dari manapun berasal ya, dari manapun datangnya kelak. Oke Baraya, haturun atas kebersamaannya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.